Hai, pernah gak sih kalian melihat di lingkungan sekitar kalian ada anak-anak yang bermain bersama teman-temannya? Namun, dalam bahasa permainan mereka, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Padahal, di rumah, orang tua mereka menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa kesehari-hari. Dan tak jarang kita menemukan ada anak-anak yang sudah dididik untuk menggunakan bahasa internasional sejak dini. Artinya, meskipun bukan berasal dari keluarga lintas suku atau keluarga merantau, orang tua zaman sekarang sudah mulai meninggalkan bahasa Jawa untuk diwariskan kepada anak-anak mereka. Hal ini menjadi sangat menarik karena ada sebuah riset yang menyatakan bahwa bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyebut bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2019, terdapat ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang resmi dinyatakan punah. Dan masih ada beberapa bahasa yang terancam punah. Mengutip data dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Indonesia memiliki 718 bahasa. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh LIPI, 400 diantaranya terancam punah. Lebih lanjut terkait dengan pembahasan isu krisis penutur bahasa Jawa di Indonesia dan pentingnya membangun kesadaran untuk kembali melestarikan bahasa Jawa di Indonesia, saya telah berbincang bersama dengan Bapak Jimmy Martin selaku akademisi sekaligus pegiat budaya Jawa yang ada di Kabupaten Tulung Agung. Oke. Selamat pagi Pak Jimmy. Oke, selamat pagi Fernanda, lama enggak ketemu. Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Iya, hari ini saya ingin mendengar pandangan Pak Jimmy selaku akademisi sekaligus praktisi bahasa Jawa mengenai melihat perkembangan penutur bahasa Jawa yang di era saat ini, Bapak. Menurut penjenengan, apakah ada penurunan dan bagaimana jumlah penutur bahasa Jawa di lingkungan, utamanya di lingkungan pendidikan saat ini? Baik, untuk penutur bahasa Jawa, kalau hari ini dikatakan penurunan, bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Tinggal persentasenya saja kita yang perlu menilai. Karena apa? Penutur bahasa Jawa itu di lingkungan pendidikan, khususnya untuk di sekolah, itu sekarang kan sudah ada muatan lokal yang mengedepankan penggunaan bahasa Jawa. Tingkatan-tingkatan dalam berbahasa Jawa yang baik dan benar itu di SMA, khususnya untuk di wilayah Tulungagung ini. Kalau zaman saya dulu masih sekolah tahun 2002, 2003 itu enggak ada. Sekarang ada. Ada kan? Di sekolah ada. Tapi penurunan yang saya katakan di sini adalah pengaplikasian ketika dia sudah keluar dari sekolah. Penggunaannya itu yang masih digunakan, kalau kita katakan ada bahasa Jawa Ngoko. Bahasa Jawa yang dari level dasar, tingkat dasar. Pengaplikasiannya benar kalau sesama usia. Yang tidak benar kalau kepada orang tua atau orang yang lebih tua masih pakai bahasa Ngoko. Ya. Maka dari itu kebanyakan anak-anak yang sulit untuk menggunakan bahasa Jawa, mereka lebih menggunakan bahasa Indonesia saja, cari yang aman untuk berbicara dengan orang yang lebih tua. Itu. Ya, kalau penjenengan melihat ini berarti ada penurunan, Pak? Ya, mungkin bisa dikatakan secara garis besar ada penurunan untuk pengaplikasian di luar sekolah. Tapi kalau di sekolah itu kita masih menanamkan, bahkan dari jenjang SD, SMP yang dari dulu sudah ada, sekarang SMA pun kita masih ditekankan untuk menggunakan berbahasa Jawa yang baik dan benar. Terus menurut penjenengan ini Bapak, bagaimana pentingnya melestarikan bahasa Jawa dan dari pandangan penjenengan, apakah ada kerugian apabila bahasa Jawa ini nantinya akan semakin terpinggirkan seperti itu? Kalau kita katakan rugi atau tidak, jelas rugi, gitu. Kenapa kok saya katakan rugi? Indonesia sudah ada pendidikan strata yang lebih tinggi untuk bahasa Jawa. Saya kira belum. Nah, kita harus ke Belanda untuk menyelesaikan doktoral mungkin ya. Harus ke Belanda. Aneh. Orang-orang di luar negeri senang untuk membahas budaya Jawa, bahasa Jawa. English language is international language, but Japanese language
is the most heritage language in the world. Ya, bahasa Jawa itu bahasa yang ada sejarahnya, ada keunikan di dalamnya. Apalagi kalau kita aplikasikan dengan baik dan benar, itu tentunya lebih menjadikan komunikasi itu lebih enak, lebih gayeng, gitu ya. Saya berangkat dari sebuah penelitian yang menyebut bahwa bahasa Jawa ini mulai terkikis dari level keluarga. Nah, tanggapan panjenengan bagaimana? Ya, ini yang ya menurut hemat saya belakangan ini banyak orang tua yang mulai mengajarkan anak kecil sudah pakai instruksi bahasa Indonesia. Nggak salah memang, bahasa Inggris pun boleh, nggak masalah. Tapi kita harus ingat, wong Jawa aja lali karo Jawane. Nggih. Eman mangke bilih lare alit menika mboten ngertos carane basa kalih bapak kalian ibunipun. Nggih. Eman sekali. Sayang sekali kalau nanti anak kecil itu tidak tahu cara berbahasa yang baik kepada orang tua menggunakan bahasa Jawa. Diajarkanlah yang simpel, nak makan, nak tidur. Itu adalah satu komponen bahasa yang mudah untuk diterima anak. Tapi ketika anak nanti sudah beranjak gede, itu kok sama sekali tidak diajarkan berbahasa Jawa, itu yang rugi juga orang tuanya. Itu fenomena seperti itu sama dengan anak rewel dikasih HP. Ya kan? Cari yang mudah aja, yang simpel aja. Tapi nanti efeknya dia akan ketergantungan. Sama, di sekolah saya sering tanyakan pada anak-anak, "Le, Nduk, sampean wis sinau basa tekan ngendi?" "Sampun, Pak, basa ngoko, basa krama lugu, basa krama halus." "Nah, basa sampean wis ngerti ya, Le?" "Nggih, karo wong tuamu wis basa dereng." Ada apa kok sampai hari ini dengan orang tua belum basa, belum menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar? Jawabannya malu, canggung, ya, tidak terbiasa. Ini yang salah di sini bukan anaknya. Anaknya adalah subjek dari proses yang berkepanjangan dari kecil tadi karena tidak ditanamkan berbahasa Jawa yang baik dan benar. Apa pesan-pesan dari Bapak untuk generasi muda, utamanya generasi muda Jawa, tentang pentingnya menjaga kelestarian budaya Jawa dan bahasa Jawa tentunya? Oke. Di tanah Jawa ini berbagai macam wilayah itu punya ciri khas masing-masing. Ada yang Jawanya halus, seperti daerah Jawa Tengah, Solo, Tulungagung termasuk halus, ya, termasuk halus. Ya meskipun ada sens kasarnya dikit-dikit lah. Ada yang bahasa Jawanya itu ada terkesan kaku, ada yang punya keunikan tersendiri seperti di Surabaya, di Malang, di kawasan-kawasan timur itu bahasa Jawa seperti Lamongan, Tuban itu sudah beda lagi. Nah, apapun model jenis karakter bahasa daerah, kita gunakan bahasa daerah kita sebaik mungkin. Yang penting sesuai dengan tata krama dan unggah-ungguh yang baik dan benar. Boleh kita menjadi generasi yang milenial, tapi harus ingat jangan sampai apa yang menjadi hak kita, kekayaan budaya kita, itu nanti tidak kita rumat, tidak kita rawat, sehingga nanti generasi setelah kita nanti tidak mengetahui lagi hakikat penggunaan bahasa Jawa yang baik dan benar. Eman, kalau anak cucu kita kuliah aja bahasa Jawa harus ke luar negeri. Sekolah bahasa Jawa harus ke luar negeri. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi nggak bolehlah kita acuh. Kalau perlu untuk hari ini teman-teman yang mungkin masih kuliah, masih menempuh pendidikan, khususnya untuk jurusan komunikasi, banyak-banyaklah kita membuat satu wacana. Boleh kita membahas dengan orang-orang di sekitar kita atau teman-teman di lingkup kita. Penggunaan bahasa Jawa ini seharusnya yang enak itu dibikin gimana? Tempat kita nongkrong, tempat kita ngumpul, wes perjanjian iki gak oleh nganggo basa sing renono, basa Jawane digawe, basa Jawane digunakne. Sedikit demi sedikit bahasa itu adalah pembiasaan. Kalau kita sudah terbiasa menggunakan dengan baik,
itu pun juga akan membentuk karakter kita. Ya, generasi milenial jangan sampai lupa dengan budaya lokal. Nah itu, Eman, nanti kalau sampai anak cucu kita sudah nggak bisa menemukan lagi kekayaan budaya yang luar biasa ini. Ya, gitu kan? Itu. Demikian liputan saya hari ini. Selaku bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, sudah semestinya untuk kita menjaga warisan budaya leluhur kita. Marilah kita lestarikan bahasa Jawa beserta budayanya. Saya Fernanda, sampai jumpa pada liputan selanjutnya.